Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa, NIM 86036753. Saya dari jurusan PGSD semester 2, Fakultas Universitas Terbuka Salut Sukadana, Lampung Timur. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan secara runtut dan analitis tentang 1. Bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmihan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. 2. Bagaimana pendidikan yang bermakna turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. 3. Mengapa filsafat ilmu disebut pisau analisis ontologi, epistemologi, aksiologi. 4. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, kebijakan kurikulum atau proses pembelajaran. Penjelasan sederhana dan nyata pakai analogi hidup. Kita bayangkan ilmu pendidikan itu seperti mobil. Mesinnya adalah metode mengajar, kurikulum, evaluasi, setirnya filsafat ilmu, karena dialah yang menentukan arah. Kita mau bawa siswa kemana, untuk apa belajar, apakah ini adil, apakah ini manusiawi. Tanpa setir mobil bisa jalan, tapi entah arahnya kemana. Bisa jadi kita nabrak mobil, masuk jurang, atau kita muter-muter di tempat yang sama tanpa tujuan. Baiklah, saya akan menjawab tentang bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan. Nomor 1. Filsafat ilmu seperti kompas atau setir mobil. Bagi pendidikan, ia bertanya, apa itu pendidikan? Disebut juga dengan ontologi. Bagaimana kita tahu cara mendidik yang benar? Disebut dengan epistemologi. Dan untuk apa pendidikan itu dilakukan? Disebut dengan aksiologi. Tanpa ini, pendidikan bisa jadi cuma teknik mengajar tanpa tujuan jelas. Dengan filsafat pendidikan, jadi ilmiah dan bernilai. 2. Bagaimana pendidikan bermakna memperkuat filsafat ilmu? Pendidikan yang hidup, misal guru reflektif, siswa kritis, akan melahirkan pertanyaan-pertanyaan baru. Misalnya, apakah ujian nasional adil? Atau bagaimana pendidikan bentuk karakter ini memperkaya filsafat ilmu dengan realitas nyata. 3. Mengapa filsafat ilmu disebut pisau analisis? Karena ia memotong masalah pendidikan menjadi 3 bagian, yaitu kita sebut dengan ontologi. Apa hakikat pendidikan? Contohnya, apakah pendidikan transfer ilmu atau pembentukan karakter? Epistemologi, bagaimana kita tahu sesuatu benar? Contohnya, apakah nilai ujian cukup valid? Aksiologi, untuk apa pendidikan itu? Contoh, untuk kerja atau untuk kemanusiaan. Dengan pisau ini, kita bedakan masalah teknis, cara pakai PowerPoint, dari masalah mendasar, apakah teknologi bantu atau hambat hubungan guru dan siswa. Yang keempat, itu contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Kurikulum merdeka. Ontologi, setiap anak unik, kurikulum fleksibel. Epistemologi, belajar lewat proyek bukan hafalan. Aksiologi, tujuannya profil pelajar Pancasila. Ada juga sekolah inklusi, itu ada 3 juga. Contohnya ontologi, semua anak berhak belajar. Epistemologi, pendekatan disesuaikan kebutuhan.
aksiologi nilai keadilan, efisiensi, administrasi. Guru juga bisa reflektif, tanya diri sendiri, mengapa saya pilih metode ini? Siapa yang akan diuntungkan? Apakah ini sesuai dengan nilai saya? Jadi, kesimpulannya, filsafat ilmu bukan teori kosong, tapi alat penting agar pendidikan tidak jadi mesin pencetak lulusan, tapi menjadi proses pembentuk manusia utuh, kritis dan bermoral, maupun ia akan menjadi manusia yang bermakna. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari presentasi saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.